Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu pengertian validitas dan reliabilitas serta teknik pengujiannya. Yang pertama yaitu pengertian validitas. Validitas merupakan sebuah kata benda, sedangkan valid merupakan kata sifat. Suatu instrumen dapat disebut valid apabila data yang dihasilkan oleh instrumen tersebut benar, tepat, sesuai dengan kenyataan, atau sesuai dengan apa yang hendak diukur. Di sini terdapat contoh yaitu informasi tentang seorang bernama A menyebutkan bahwa si A pendek karena tingginya tidak lebih dari 140 cm. Data tentang A ini dikatakan valid apabila memang sesuai dengan kenyataannya, yakni bahwa tinggi A kurang dari 140 cm. Contoh lain, peneliti ingin mengukur kemampuan berbicara, tapi ditanya mengenai tata bahasa atau kesusastraan seperti puisi atau sajak. Pengukur tersebut tidak tepat atau tidak valid. Selanjutnya itu terdapat macam-macam validitas. Yang pertama yaitu validitas isi. Validitas isi berkenaan dengan kesanggupan instrumen mengukur isi yang harus diukur. Artinya, alat ukur tersebut mampu mengungkap isi suatu konsep atau variabel yang hendak diukur. Misalnya, tes hasil belajar bidang studi IPS harus bisa mengungkap isi bidang studi tersebut. Caranya dengan mengambil sebagian dari materi dalam bentuk simple test dengan cara menetapkan sejumlah konsep dari setiap pokok bahasan yang ada. Agar memenuhi validitas isi, peneliti atau pemakai tes dapat meminta bantuan ahli bidang studi untuk menelaah apakah konsep materi yang diajukan telah memadai atau tidak sebagai sampel tes. Dengan demikian, validitas isi tidak memerlukan uji coba dan analisis statistik atau dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Selanjutnya yaitu validitas bangun pengertian. Validitas bangun pengertian atau construct validity berkenaan dengan kesanggupan alat ukur mengukur pengertian-pengertian yang terkandung dalam materi yang diukurnya. Pengertian-pengertian yang terkandung dalam konsep kemampuan minat sebagai variabel penelitian dalam berbagai bidang kajian harus jelas apa yang hendak diukurnya. Konsep-konsep tersebut masih abstrak, memerlukan penjabaran yang lebih spesifik sehingga mudah diukur. Ini berarti setiap konsep harus dikembangkan indikator-indikatornya. Penetapan indikator suatu konsep dapat dilakukan dalam dua cara, yakni menggunakan logika berpikir atas dasar teori pengetahuan ilmiah, dan yang kedua menggunakan pengalaman empiris, yakni apa yang terjadi dalam kehidupan nyata. Contoh konsep mengenai hubungan sosial dilihat dari pengalaman. Indikatornya empiris adalah keterkaitan dari bisa bergaul dengan orang lain, disenangi atau banyak teman-temannya, menerima pendapat orang lain, tidak memaksakan pendapatnya, bisa bekerja sama dengan siapapun. Mengukur indikator-indikator tersebut berarti mengukur bangun pengertian yang terdapat dalam konsep hubungan sosial. Selanjutnya yaitu validitas ramalan. Validitas ramalan artinya dikaitkan dengan kriteria tertentu. Dalam validitas ini diutamakan bukan isi tes tapi kriterianya. Apakah alat ukur tersebut dapat digunakan untuk meramalkan suatu ciri atau perilaku tertentu atau kriteria tertentu yang diinginkan. Misalnya, alat ukur motivasi belajar. Apakah dapat digunakan untuk meramal prestasi belajar yang dicapai? Artinya, terdapat hubungan yang positif antara motivasi dengan prestasi. Dengan kata lain, dalam validitas ini mengandung ciri adanya relevansi dan keajegan atau ketetapan atau reliability. Validitas keramalan ini mengandung dua makna. Yang pertama, validitas jangka pendek, dan kedua, jangka panjang. Validitas jangka pendek artinya daya ramal alat ukur tersebut hanya untuk masa yang tidak lama. Sedangkan validitas jangka panjang mengandung makna skor tersebut akan berkorelasi juga di kemudian hari.
Selanjutnya yaitu terdapat teknik pengujian validitas. Perhitungan validitas dari sebuah instrumen dapat menggunakan rumus korelasi produk momen atau dikenal juga dengan korelasi persen. Di situ bisa dilihat rumusnya. Ya. Rx yaitu koefisien korelasi, N sebagai jumlah responden uji coba, X skor tiap item, Y skor seluruh item responden uji coba. Selanjutnya teknik pengujian validitas dengan menggunakan SPSS. Langkah-langkahnya dapat kita lakukan sebagai berikut. Itu memasukkan data ke SPSS. Yang kedua yaitu menyimpan data. Bisa dilihat di sana bagaimana. Selanjutnya itu pengolahan data. Dalam melakukan analisis data akan sangat lebih baik jika melakukan analisis data pada tiap faktor. Dalam contoh ini akan kita lakukan analisis terhadap faktor 1, orientasi kognitif, dalam mana datanya adalah nomor item 1 sampai 10. Di sini bisa dilihat bagaimana caranya. Selanjutnya itu menentukan item-item yang valid. Untuk menentukan item-item yang mana yang valid dapat dilakukan dengan beberapa langkah. Bisa dilihat dengan di bawah ini pada layar, yaitu ada beberapa langkah. Yang pertama tentukan DF. Yang kedua cari nilai R dengan taraf signifikansi. Yang ketiga atau C, lihat nilai signifikan. Yang keempat selanjutnya itu sehingga dalam contoh kasus di atas tidak ada item yang valid. Selanjutnya yaitu kegunaan validitas. Yang pertama yaitu untuk menghindari pertanyaan yang kurang jelas. Yang kedua untuk meniadakan kata-kata yang terlalu asing atau kata-kata yang menimbulkan kecurigaan. Yang ketiga untuk memperbaiki pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas. Yang keempat untuk menambah item yang diperlukan atau meniadakan item yang dianggap tidak relevan. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui validitas kuesioner tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan reliabilitas, yaitu pengertian reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata asal reliable yang memiliki arti dapat dipercaya. Seperti halnya istilah validitas dan valid. Kekacauan dalam penggunaan istilah reliabilitas sering dikacaukan dengan istilah reliable. Reliabilitas merupakan kata benda, sedangkan reliable merupakan kata sifat atau kata keadaan. Lebih lanjut, yang dimaksud dengan reliabilitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya. Yang kedua yaitu sejauh mana hasil pengukuran dapat dipercaya bila dilakukan pengukuran pada waktu yang berbeda pada kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, asalkan aspek yang diukur dalam tinggi subjek memang belum berubah. Selanjutnya, tinggi atau rendahnya reliabilitas secara empirik ditunjukkan oleh suatu angka yang disebut nilai koefisien reliabilitas. Yang keempat, reliabilitas yang tinggi ditunjukkan dengan nilai 100. Reliabilitas yang dianggap sudah cukup memuaskan atau tinggi adalah kurang dari 0,70. Yang kedua yaitu teknik pengujian. Teknik pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Jadi dalam hal ini instrumen sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Reliabilitas diukur dari koefisien korelasi antara percobaan pertama dengan yang berikutnya. Bila koefisien korelasi positif dan signifikan, maka instrumen tersebut sudah dinyatakan reliable. Pengujian cara ini yaitu dengan rumus yang di bawah, yaitu pada layar bisa dilihat seperti itu. Selanjutnya itu teknik pengujian reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Langkah-langkahnya dapat kita lihat pada layar, yaitu
Memasukkan data ke SPSS sama dengan langkah untuk uji validitas yang di atas tadi. Yang kedua, menganalisis. Yang ketiga, memasukkan seluruh variabel yang valid. Yang keempat, klik statistik pada descriptives pilih for click scale item delete. Yang kelima, klik OK dan akan keluar hasil analisis. Mungkin itu tadi pembahasan tentang pengertian validitas, reliabilitas, serta bagaimana cara pengujiannya atau teknik pengujiannya. Saya memohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun dalam perkataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.